Dialog Atma. Halo sahabat Atma, kembali lagi dalam acara Dialog Atma bersama saya Immanuel, dan saat ini bersama saya ada Bu Brigita Bestari sebagai dosen ilmu komunikasi di Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. Selamat siang, Bu Tita. Apa kabar? Selamat siang Pak El, baik-baik, begitu kan? Bagaimana penelitiannya terkait komunikasi keluarga? Sudah selesai. Baik. Oke, Bu Tita, terima kasih sudah hadir dalam acara Dialog Atma kali ini, dan sepertinya sudah kita ketahui, Bu Tita, akhir-akhir ini banyak masyarakat, terutama anak kecil, yang kemudian terkena virus corona. Dan sangat disayangkan, banyak di antara mereka yang menjadi korban adalah anak-anak balita. Anak-anak yang sebelumnya kita ketahui sangat jarang untuk terkena, dan justru akhir-akhir ini malah mereka yang terkena. Dan di sini kita akan membahas beberapa hal. Sebenarnya bagaimana peran orang tua, karena jelas kita tidak dalam memerangi virus corona ini, kita tidak bisa berharap pada pemerintah saja. Oke, bagaimana menurut Bu Tita peran orang tua dalam mengawasi dan menjaga anak-anak selama masa pandemi ini? Ya, terima kasih Pak El. Ini memang menarik ya menurut saya. Ketika di gelombang pertama COVID dulu, anak-anak itu menjadi satu bagian dari masyarakat yang tidak terlalu diperhatikan, dalam artian tidak terlalu mendapatkan porsi gitu kalau di media massa kan, karena memang rate-nya rendah gitu untuk mereka yang terkena COVID ini. Jadi kemudian di gelombang kedua ini ternyata anak-anak bisa lebih rentan secara jumlah. Kalau kita lihat penderitaannya itu cukup mengerikan, terutama untuk balita. Saya membayangkan balita sudah di PCR itu pasti cukup menyakitkan gitu ya untuk mereka. Orang tua tentu berperan sangat besar ya dalam hal ini, karena bagaimanapun yang terdekat dengan anak-anak adalah orang tua. Ya entah ibu, entah bapak, tapi orang tua punya peran besar di situ. Nah, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah orang tua harus menjadi contoh nih untuk anak-anak. Bukan hanya masalah 3M, 4M, 5M gitu ya, yang sekarang semakin bertambah M-nya itu, tapi juga bagaimana orang tua secara konsisten berperilaku juga dengan baik. Misalnya orang tuanya juga nggak pergi-pergi kecuali ke pasar. Misalnya memang harus bekerja, oke, itu memang kewajiban, tidak bisa dihindarkan. Tapi kalau tidak perlu pergi, ya mungkin bisa direm dulu lah. Berwisata, terus kumpul-kumpul, itu mungkin bisa direm dulu. Nah, anak-anak juga akan melihat itu sebagai salah satu pemenuhan hak komunikasi anak. Terus selain kita memberikan contoh, kita juga memberikan pengertian, pemahaman secara sederhana kepada anak-anak tentang apa yang sedang terjadi di dunia ini, di sekitar kita, mungkin di lingkungan sekitar, mungkin juga tidak sedikit kok yang anak-anaknya lingkungan terdekatnya, mungkin RT, RW itu juga sudah mulai jadi zona merah, kan? Dimana kemudian kita bisa memberikan informasi, pemahaman kepada anak-anak sesuai dengan kemampuan mereka. Itu Pak El. Baik, Bu Tita. Menariknya di sini, anak-anak itu kan pasti memiliki pemahaman yang berbeda dengan orang dewasa ya. Mereka sulit menerima, bahkan sering kali bertanya. Sering kali kalau dinasihati masih melakukannya lagi untuk tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah, sebenarnya dalam hal seperti ini, bagaimana strategi orang tua untuk bisa menyampaikan informasi, menyampaikan nasihat kepada anak-anaknya? Seperti itu. Bagaimana, Bu Ita? Betul bahwa secara kemampuan memang anak-anak itu punya level yang berbeda ya, tentu saja dengan kita yang orang-orang sudah dewasa, yang sudah lebih advance terkait penerimaan pesan. Nah, sehingga kalau dalam bentuk ini kita ya, bahwa pesan itu pun harus disesuaikan dengan audiensnya, sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, salah satu hak komunikasi anak itu adalah memberikan informasi
yang benar kepada anak, kemudian dengan menyesuaikan kemampuan anak itu. Gitu. Nah, yang selain pesannya itu dibuat sederhana, nah itu juga kita perlu satu teknik, misalnya nih harus eye contact gitu ya. Jadi kita harus menurunkan level kita, kemudian menatap mata dia secara langsung untuk menyampaikan pesan sederhana itu. Nah, pesan-pesan sederhana ini bisa diatur oleh orang tua, misalnya tidak menggunakan kalimat majemuk bertingkat berlevel, meskipun walaupun demikian gitu ya. Cukup dengan satu kalimat sederhana, 5 kata, 3 kata, yang kemudian bisa dipahami langsung oleh anak. Karena mungkin kita di sini bicara pada level anak yang usianya 6 tahun ke bawah lah ya, yang ini juga menjadi sorotan beberapa waktu terakhir ya. Nah, sehingga di usia seperti itu mereka memang tidak bisa menerima kalimat yang panjang. Kalimat panjang nanti yang diterima hanya depan dan belakang. Cuma diterima adik sama ya, jadi percuma. Mending kita pakai kalimat sangat sederhana, kemudian kita turunkan level kita ke eye level, bicara di depan matanya langsung dengan nada yang tidak perlu menakutkan, jangan menakutkan untuk anak, dengan nada yang positif, menyenangkan sambil bercerita. Nah itu bisa jadi saluran ya penyampaian pesan yang baik. Oke, sebenarnya ini menarik ya Bu Rita, karena nggak banyak orang paham bagaimana kemudian kita kalau berbicara kepada anak kecil itu kita harus menurunkan diri kita untuk memiliki eye contact. Nah, tapi selain itu, apakah juga ada waktu-waktu tertentu yang mungkin bagi anak kecil sulit menerima informasi, sulit diajak bicara, atau mungkin ada waktu-waktu yang sebenarnya kalau kita ngomong itu justru waktu yang terbaik sehingga anak bisa menyerap informasi itu dengan baik. Anak-anak itu kan kecenderungannya mereka belum bisa memecah fokus ya, jadi masih mereka melakukan satu hal itu ya satu demi satu. Gitu. Mereka bisa multitasking kalau mainan, mainan semua dikeluarin untuk mainan. Tapi kalau disuruh diajak ngomong sambil nonton TV, sambil mainan, itu hanya akan ada satu yang kemudian masuk ke kepala mereka. Jadi lebih baik kalau bicara dengan anak, carilah waktu yang anak-anak itu santai atau gabut, lagi slow nganggur gitu anaknya. Nah, kalau kapannya saya juga tidak bisa memberikan ya kapan, itu masing-masing orang tua yang paham. Kapan kok anakku santai? Terusnya kalau anak saya paling santai yang malam hari, ketika dia sudah mau tidur. Nah saat itulah saya bisa menyampaikan pesan-pesan sederhana tentang virus ini. Nah kebetulan kalau sama anak saya sudah melakukan itu sejak awal pandemi. Jadi setiap hari ada pembicaraan dengan dia menjelang tidur secara sederhana tentang protokol kesehatan. Misalnya kenapa sih kita harus cuci tangan? Kenapa sih kita tidak boleh sembarang menyentuh barang? Kenapa sih kita tidak boleh sembarang menyentuh mata, hidung? Kemudian hand sanitizer fungsinya untuk apa? Kapan kita cuci tangan? Kapan kita boleh bertemu orang? Hal sederhana seperti itu yang sebetulnya juga menjadi apa ya, curiosity untuk anak-anak, karena bagaimanapun hidup mereka juga ikut berubah karena pandemi ini. Bukan kita saja loh yang hidupnya berubah, anak-anak juga. Nah kita perlu memberikan pemahaman itu. Tetapi dalam pemenuhan hak komunikasi anak itu salah satu yang perlu kita perhatikan adalah rasa aman dan nyaman. Jadi bukan hanya pesan yang sederhana, tapi juga perasaan aman dan nyaman ketika kita menyampaikan pesan itu. Maka memang pesan-pesan yang baik adalah untuk anak ya adalah pesan-pesan yang positif. Kalau kita orang dewasa sudah terpapar banyak ini ya, misalnya postingan-postingan sosial media yang sangat negatif gitu ya, kayak bikin takut banget gitu kalau di media sosial. Tapi kalau untuk anak-anak jangan kita menakut-nakuti mereka, cukup memberikan pemahaman tentang prokes, tentang hidup bersih, itu sih sudah cukup. Nah, tadi waktunya disesuaikan dengan sesampainya anak. Gitu. Oke, ini menarik ya, karena kemudian seringkali kalau kita memberikan informasi
itu kan kita juga nakut-nakutin supaya orang takut, kapok, nggak mau gitu lagi kan sebenarnya. Itu ancaman sebenarnya. Tapi ini menjadi poin penting ya bagi anak-anak, lebih baik kita berikan sesuatu yang positif, kalimat-kalimat positif seperti itu. Nah, terkait hal ini Bu Tita, ada nggak media-media yang bisa sangat membantu sehingga memaksimalkan anak-anak bisa memahami situasi ini? Mungkin lewat media sosial, mungkin lewat cerita buku dan sebagainya. Apakah ada yang lebih membantu hal ini? Ini menarik loh, menarik. Jadi selain kita memberikan pesan yang sederhana, kita juga bisa memilih media yang tepat untuk anak-anak. Nah, itu juga kembali disesuaikan dengan si anak, karena yang pasti paham adalah orang tuanya. Semoga orang tuanya paham. Jadi anak itu kan ada banyak tipe, ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik, macam-macam tipenya. Nah, ketika misalnya dia anak auditori, lebih suka mendengar, jadi kalau dia dikasih cerita, didongengin, atau dia dikasih rekaman, sesuatu suara, itu dia lebih mudah nangkapnya. Nah, berarti kita bisa nih, udah kita dongengin aja sebelum tidur tentang corona. Tapi kalau anak ini tipe yang visual, dia suka lihat video, dia suka lihat foto, gambar, ya kita bisa memilih media itu. Misalnya di YouTube itu juga banyak sekali yang sudah video sangat sederhana untuk anak-anak usia dini yang bisa menjelaskan dengan baik protokol kesehatan, kemudian makanan sehat, vitamin, dan sebagainya untuk pencegahan corona itu juga banyak. Lalu buku-buku itu juga, kalau kata buku terdekat, ini bukan iklan ya, buku terdekat itu juga sudah banyak kok buku-buku untuk anak-anak yang bisa, yang minimal mereka lihat-lihat gambarnya untuk membuka ya, keingintahuan mereka. Itu apa sih? Itu gambar apa sih? Nah, orang tua bisa kemudian menjelaskan lebih lanjut secara sederhana. Gitu. Jadi pemilihan media ini juga penting karena tidak semua anak-anak bisa didongengin. Tidak semua anak-anak suka membaca buku, gitu. Tapi mereka punya rasa ingin tahu yang sama sebetulnya. Jadi kita bisa apa istilahnya mengarahkan ke media yang tepat untuk anak-anak kita. Baik, terkait hal ini sebenarnya kita sudah berusaha Bu Tita ya untuk anak-anak tetap menjaga prokes, tapi kan sangat dikhawatirkan mereka akan lupa karena namanya juga anak kecil gitu kan. Dan apalagi ini di usia aktif mereka. Dan pemerintah sangat menghimbau sebenarnya supaya anak-anak itu tetap berada di rumah, jangan keluar-keluar. Nah, ini hal yang sangat sulit karena kan di usia-usia segini anak itu lagi aktif-aktifnya, pengen main ke tetangga. Sekalipun memang nggak sekolah ya, tapi kan tetap ada tetangga yang main. Kita juga pengen main keluar rumah dan sebagainya. Nah, sementara ini bahaya sekali untuk saat-saat seperti ini, gitu kan. Dan kita juga kadang lupa untuk mengawasi mereka. Dan sayangnya anak-anak kemudian bisa stres, kan? Kemudian kalau di dalam rumah. Nah, bagaimana peran orang tua di sini dalam menjaga supaya anak-anak tetap di rumah tapi juga nggak stres di masa-masa kecil mereka? Mungkin sebelum sampai ke sana ya Pak ya, meminta anak untuk stay di rumah itu juga tidak bisa dilakukan sekejap mata gitu. Udah kamu di rumah aja titik, nggak bisa. Tapi kita harus memberikan tadi ya kayak dalam tanda kutip latihan gitu pelan-pelan. Kita stay di rumah hari ini. Kenapa kok kita harus stay di rumah? Ada apa di luar sana? Nah, konsistensi dari orang tua itu tadi yang saya katakan adalah konsistensi orang tua. Kemudian memberikan pemahaman. Alasan dulu nih, kenapa tuh kita nggak boleh keluar rumah? Kenapa aku nggak boleh main sama misalnya tetangga cuma sebelah rumah gitu? Kenapa kita nggak boleh main sama dia? Kita harus memberikan reasoning. Nah, ini yang kadang luput ya. Kita menganggap orang dewasa kadang menganggap anak-anak itu cuma anak-anak dalam tanda kutip gitu. Kita tidak menganggap mereka sebagai manusia seutuhnya yang sudah punya pemikiran, walaupun sederhana, tapi mereka punya pemikiran, mereka punya keinginan yang keinginan itu pun harus dipenuhi. Sehingga kalau kita memberikan larangan, itu sebaiknya ada alasannya. Alasan yang dipahami. Sama lah kayak orang dewasa kalau cuma dilarang, kok dia nggak mau. Jadi tanya kenapa. Nah, anak-anak juga begitu. Kenapa nggak boleh main? Kadang kalau dilarang malah ini ya Bu ya, malah semakin penasaran gitu kan. Itu orang dewasa ya kayaknya.
Ya minimal kalau anak kecil nanya dulu kenapa, gitu kan. Kita bisa menjelaskan dulu secara sederhana. Orang tua bisa memberikan reasoning yang betul-betul masuk akal lah untuk mereka. Yang masuk akal saat ini adalah tentang COVID. Gitu. Nah, kemudian mungkin juga tidak bisa langsung, pokoknya harus di dalam rumah. Nah, rumah itu kan stay at home itu kan ada batasannya sebetulnya. Sampai seberapa jauh aku boleh keluar dari bangunan rumah ini? Oh, misalnya di halaman, ya kan? Kita butuh halaman, kenapa? Kita harus berjemur, nggak mungkin berjemur di dalam rumah, gitu. Nanti kayak anak saya, kok di dalam rumah dia lihat ini loh, cahaya matahari masuk cuma 5 cm gitu, nah terus dia naruh jempol di sini, jempol kaki, aku berjemur loh, nah enggak juga. Nah, kita bisa keluar ke halaman, mencari aktivitas yang menarik di halaman. Entah membantu orang tua, siram-siram tanaman, atau bermain dengan hewan peliharaan, atau apapun yang mereka, mungkin selama ini kita nggak boleh ya, anak-anak nggak boleh main pasir, kotor. Ya. Ada katanya kotor itu baik, ya katanya. Jadi mungkin saat ini ya kalau memang anak itu sudah mulai bosan, biarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Selama mereka masih ada di lingkungan rumah itu. Boleh nggak aku main pasir? Oh boleh, tapi kan ada tapinya. Yaitu cuci tangan, yang bersih. Ada batasan-batasan di dalam rumah yang dulunya tidak boleh dilakukan. Mungkin saat ini kita mulai bisa melonggarkan sedikit. Berantakin rumah misalnya, ada yang strict, nggak boleh berantakan rumahnya. Tapi saat ini itu yang buat mereka senang. Nggak apa-apa, karena kebahagiaan mereka itu bisa menekan stres gitu ya. Karena mungkin nggak kelihatan ya anak-anak stres. Nggak kelihatan, tapi sebetulnya kalau orang tuanya sendiri bisa melihat perubahan emosi anak. Ya kan anak usia segitu mereka sudah mengenal emosi ya. Jadi tiba-tiba marah-marah, terus tiba-tiba rengek-rengek. Berarti ada sesuatu yang salah nih. Mereka mau apa? Nah, itu yang harus cari tahu dulu sama orang tua. Jadi mereka stres gitu terus. Bisa jadi gitu Pak R. Lah, kalau begitu berarti bagaimana kemudian peran komunikasi dari orang tua ke anaknya supaya anaknya itu tidak mengalami stres dan orang tuanya juga tetap bisa menjaga anak-anaknya, menjaga emosi anak-anaknya. Ya, menjaga emosi anak tentu mulai dari membuat mereka merasa aman dan nyaman dulu. Ya, seperti tadi pemenuhan hak komunikasi anak diawali dengan perasaan emosi. Jadi aman, nyaman, mereka merasa disayang. Orang tua perlu ingat bahwa pesan-pesan untuk pemenuhan hak komunikasi anak ini tidak harus selalu verbal, gitu ya, tapi bisa non-verbal. Seperti kalau ada rengek-rengek, anaknya sudah marah-marah, udah mulai kelihatan mood swing-nya, mungkin bisa didekati, ditanya, kemudian dipeluk. Itu sudah memberikan kenyamanan untuk anak. Dia merasa bahwa aku diperhatikan, aku di sini aman sama orang tua, sama mama, sama ibu, gitu kan. Nah, setelah itu baru kita bisa menanyakan, pengen apa nih? Mau main apa hari ini? Nah, karena bermain adalah salah satu stress release mereka ya. Jadi mau main apa? Sekarang kebetulan nih ya, mama-mama digital ini sudah sangat dibantu dengan keberadaan teknologi. Gitu. Jadi kita bisa memilih, terutama untuk orang tua yang mengizinkan anaknya untuk menggunakan gadget ya. Saya rasa ini akan jadi satu jalan keluar yang cukup aman gitu. Asalkan dibatasi tentu saja waktu aksesnya. Tapi sudah banyak sekali aktivitas di situ, misalnya game yang sederhana untuk anak usia 3-6 tahun misalnya. Kemudian game berhitung misalnya, kan anak usia segitu kan curious dengan 1 tambah 1, 2 tambah 2, itu mereka sudah mulai tertarik. Itu diajak main gitu. Lalu kemudian aktivitas lain di rumah yang menyenangkan sesuai hobi anak. Misalnya anaknya suka menggambar, ya menggambarlah bersama anak. Tapi memang peran orang tua di sini untuk bisa memberikan kenyamanan dan keamanan itu salah satunya adalah terlibat aktif dalam aktivitas anak. Jadi sulit juga kalau misalnya nggak mau anaknya stres, tapi orang tuanya udah stres duluan. Terus nggak mau nemenin anaknya ngapa-ngapain, anaknya udah dek kamu kemana ya, terus saya nggak pergi, ya jangan gitu. Anaknya tetap stres nanti. Karena sudah nggak punya teman, nggak boleh bermain di luar rumah,
di rumah sendiri juga nggak ditemenin sama orang tuanya gitu ya. Iya, kasihan. Orang gede aja nggak mau digituin. Iya, baik. Ini sebenarnya menarik ya Bu Tita, karena kemudian tidak semua orang tua bisa memahami karakter anak, tidak semua orang tua bisa mengerti kapan saatnya, kapan anak itu stres, kapan anak itu kemudian perlu dibutuhkan. Nah, sebenarnya kalau dari segi kebutuhan mendasar untuk anak-anak di usia 6 tahun ke bawah gitu ya, atau balita katakanlah, itu sebenarnya perasaan apa, kebutuhan apa sebenarnya? Karena kan ya itu untuk menjaga mereka supaya betah di rumah, supaya tidak stres berada di rumah terus, dan mereka tetap terhindar dari virus corona. Kebutuhan sebenarnya paling mendasar itu apa? Emosi, Pak. Kebutuhan dasarnya itu tetap ya kecuali pangan itu tetap itu biasanya. Ya, tapi emosi. Tadi rasa aman dan nyaman itu adalah kebutuhan yang sangat diinginkan gitu oleh anak-anak. Jadi ketika mereka merasa aman, merasa nyaman di rumah, saya rasa lebih mudah untuk menjaga mereka tetap di rumah. Gitu. Jadi jangan sampai mereka sudah tidak tadi ya kata Pak El tadi tidak boleh ke sana, tidak boleh ke sini, di rumah tambah nggak nyaman. Gitu kan kenyamanan anak-anak itu bisa bermacam-macam bisa dari kedekatan dengan orang tua, bisa dengan aktivitas bersama orang tua, bisa dengan hewan peliharaan. Dulu awal-awal pandemi itu kayaknya ada peningkatan pembelian ikan, gitu. Ya kan, itu karena menambah peliharaan di rumah, anak-anak kemudian bisa membantu itu kan membantu anak-anak melepas stres, menambah aktivitas, mereka belajar memelihara sesuatu, dan itu menurut saya sangat baik. Karena mereka kemudian merasa, oh aku di rumah juga punya kegiatan, aku punya sesuatu yang harus disayang, gitu. Nah, anak-anak ini kan mereka sudah punya emosi yang mulai berkembang ya. Mereka sudah bisa memberikan respons berupa empati juga. Nah, salah satu cara membuat mereka untuk tetap mau di rumah, misalnya, dengan memberikan penjelasan juga secara sederhana bahwa kalau kita tetap di rumah, kita tetap bisa menjaga orang-orang yang kita sayangi. Gitu. Misalnya kakek nenek yang kita nggak bisa sembarangan datang karena mereka sudah sepuh misalnya, ada komorbid misalnya. Tapi kan bagaimanapun kalau si anak diberi penjelasan nanti, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa menulari eyang. Dia akan paham bahwa oh, aku masih sayang eyang, nanti kalau eyang sakit aku sedih. Minimal itu mereka akan paham. Gitu ya, nggak terus bawa sampai harus masuk ICU terus, itu jangan, nggak usah ya. Tapi memunculkan empati dari rasa sedih kalau dia tidak bisa bermain dengan eyangnya, itu sudah cukup bisa men-trigger men-trigger itu sebenarnya apa Pak? Men-trigger untuk membuat mereka oh iya sadar gitu, oh iya aku harus di rumah. Gitu. Baik, tapi ini kan untuk orang tua yang ada di rumah ya Bu ya. Tapi bagaimana kemudian komunikasi yang baik ketika orang tuanya memang pekerja semua, baik bapak atau ibunya? Ya, sebetulnya bukan masalah kuantitas ya Pak, bukan seberapa lama kita bertemu dengan anak, tapi lebih pada kualitas. Bagaimana dengan waktu yang sesedikit itu kita bisa menyampaikan pesan yang betul-betul bermanfaat untuk anak. Jadi misalnya orang tuanya bekerja sampai jam 5 jam 6 sore, itu waktu Jogja ya, kalau Jakarta ya wes 9 malam baru pulang. Nah, mungkin bisa ketemu anaknya cuma 3 jam, 2 jam. Nah, gunakan waktu itu untuk betul-betul bicara dengan anak, mulai dari makan bersama, melakukan aktivitas bersama. Gitu. Nah, saya rasa kesabaran orang tua juga betul-betul diuji ya di pandemi ini, karena kita tidak bisa kemudian nggak bisa mama capek, papa capek. Tapi kita juga memikirkan ini anak sedang berkembang. Dia tidak boleh berkembang dalam suasana yang tidak menyenangkan, karena itu akan terbawa sampai dia besar. Dia akan betul-betul mengingat. Nah, jadi kita semua, saya rasa ya orang tua salah satu perannya adalah meredam emosinya dan menambah kesadarannya, gitu, untuk bisa memenuhi hak-hak anak itu. Salah satunya hak komunikasi, untuk diberi informasi yang benar terkait pandemi ini. Ya, ini sangat menarik sekali Bu Tita ya, karena ini memang sangat mengubah hidup kita sebenarnya, virus corona.
orang tua juga perlu menambah tadi ekstra sabar supaya ketika di tempat kerja mungkin sudah stres, di rumah pun juga harus meredam stres itu untuk menjaga anak-anaknya supaya anak-anaknya bisa berkembang. Ini sesuatu yang menarik sekali dan ini menjadi PR bersama sebenarnya. Menjadi poin bahwa pertarungan kita, peperangan kita melawan virus corona itu bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi juga dilakukan oleh kita, masing-masing keluarga kita. Sehingga ya anak-anak yang menjadi bagian dari keluarga kita itu terlindungi karena peran kita yang sangat dalam untuk mereka, yang sangat besar untuk mereka. Baik, terima kasih Bu Tita atas waktunya. Informasi ini sangat menarik sekali dan semoga apa yang disampaikan Bu Tita tadi itu bisa bermanfaat bagi para pendengar supaya mereka bisa belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik kepada anak-anaknya atau mungkin kepada adik-adiknya yang masih kecil sehingga keluarga kita memahami situasi ini dan ya pada akhirnya keluarga kita terlindungi dari terpaparnya virus COVID-19. Baik, terima kasih Bu Tita sekali lagi atas waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Ya, terima kasih Pak El. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa menjaga keluarga kita masing-masing. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Tita. Selamat siang. Siang.